Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal as-samawati wal ard. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu salawatuhu wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi waqtafa ala atharihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di atas permukaan bumi ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah beribadah kepadanya, adalah taat kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma khalaqtul jinna wa" Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali mereka beribadah kepadaku, taat kepadaku. Dan salah satu tanda kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti perintah Rasulnya. Rasul yang telah diutus di atas permukaan bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus, aku dikirimkan kepada kalian di atas permukaan bumi ini liutammima makarimal akhlaq. Ya. Untuk menyempurnakan akhlak kalian, memperbaiki akhlak-akhlak kalian, karakter-karakter kalian. Ya. Maka ini salah satu tanda untuk kita taat kepada Allah adalah mencintai Rasulnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kamu mencintai Allah. Ya, Allah mengatakan di sini, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kepada kaum wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ketika engkau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, fattabi'uni, maka itu apa? Ikutilah aku. Ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum. Maka Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka tak heran ayyuhal ikhwah, para musyahidin, tidak heran bahwa di akhir-akhir ini banyak orang-orang yang melecehkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Banyak di antara mereka yang menganggap enteng sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk-petunjuk risalah-risalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak mereka abaikan. Dan ini sudah jelas disebutkan dalam ayat tersebut bahwa kalau ingin engkau taat kepada Allah, cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah aku, kata Muhammad, yang Muhammad yang dimasukkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu ayat yang telah kita sebutkan tadi.
Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallahu katsira. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh Allah mengatakan laqad berarti ini ya penegasan kepada kita bahwa sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik, uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, kepada mereka yang beriman kepada hari akhir dan mereka telah memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana cara kita untuk cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Bagaimana cara untuk kita taat kepada Allah dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka sungguh sudah jelas telah ada pada hadis-hadis yang atau petunjuk-petunjuk beliau. Yang pertama adalah mendahului pendapatnya, mendahului pendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mendahului pendapat beliau dari siapapun. Jangan kita mengatakan kan orang yang lain melakukan seperti ini. Kan orang yang lain melakukan seperti ini, kenapa saya tidak mau seperti itu? Kenapa saya tidak bisa seperti itu? Tidak. Kalau kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengutamakan pendapat beliau, mengutamakan petunjuk beliau, mengutamakan hadis beliau, bukan karena logika kita. Ya, bukan karena logika kita. Dan jangan kita mencela sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita mencelanya. Kalau kita mencelanya ayyuhal ikhwah, maka adab Allah itu akan langsung turun kepada kita. Ya, dikisahkan bahwa ada seseorang yang mengatakan, ya, kalau engkau datang di dalam satu majelis, maka jangan engkau menginjak lantai dari masjid tersebut. Karena kalau engkau menginjak lantai dari masjid tersebut, maka engkau akan menginjak sayap malaikat meskipun engkau tidak menyaksikannya. Karena dalam hadis disebutkan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah liyatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum ila nazalat alaihimus sakinah wa ghashyiyatumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fiman indah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang satu kaum berkumpul di antara rumah-rumah Allah untuk membaca kitab Allah dan seterusnya, maka dia mengatakan, orang ini mengatakan, ya dia menyelisihi ya perkataan Nabi SAW dalam hadis ini, wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fiman indah. Maka datang malaikat, ya, datang malaikat di antara mereka, bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, ya, ketika ada suatu majelis ilmu, maka malaikat-malaikat mengempakkan sayap-sayapnya di atas kepala para penuntut ilmu. Maka dia mengatakan, jangan kau injak masjid karena ada sayap malaikat. Maka dikisahkan setelah dia mengatakan seperti itu, dia keluar, tiba-tiba kakinya patah. Ya, tiba-tiba kakinya patah. Dan begitu banyak cerita-cerita tentang bagaimana kisah-kisah mereka dalam menghina sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga dikisahkan terakhir, bahwa ada seseorang yang juga menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika engkau baru bangun tidur, maka cucilah dulu kedua tanganmu. Ya, cucilah dulu kedua tanganmu, ya, sebelum engkau masukkan ke dalam bejana. Karena
engkau tidak mengetahui di mana tanganmu ini berakhir, di mana tanganmu ini kamu simpan terakhir ke sebelum kamu tidur atau ketika kamu tertidur. Ya. Maka ada seseorang mengatakan, kalau saya tidur saya tahu di mana tangan saya simpan. Akhirnya ketika dia telah melakukan atau mengatakan hal yang seperti ini, tiba-tiba pada dia bangun tidur, tiba-tiba dia mendapatkan tangannya masuk ke dalam duburnya. Mohon maaf, duburnya sampai ke lengannya. Jadi masuk tangannya ke dalam duburnya sampai ke lengan. Nah, maka hati-hati ya ikhwah. Ya, kalau misalnya ya kita mendapatkan seseorang yang menghina Nabi SAW, sunnah Nabi SAW, maka tugas kita memperingatinya untuk bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang kedua adalah ittiba. Ya, salah satu ketika kita ingin kita mencintai Nabi SAW adalah mengittiba, ya, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW, apa yang disampaikan kepada kita. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kafitum kullu bid'atin dhalalah. Disebutkan dalam hadis ya bahwa ikutilah petunjuk Nabi SAW, janganlah engkau membuat bid'ah, karena ajaran itu sudah cukup bagi kalian. Ya. Nabi SAW pula mengatakan, taraktu fikum amrain. Ya, taraktu fikum amrain lan tadillu abadan in tamassaktum bihima. Yani Al-Qur'an was sunnah. Ada dua perkara yang aku tinggalkan kepada kalian, yang dimana ketika engkau telah berada di atas dua perkara ini, lan tadillu abadan, maka engkau tidak akan pernah apa? Engkau tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Lan tadillu abadan in tamassaktum bihima, ketika engkau bertamassuk, berpegang teguh dengan hal itu. Apa kedua itu? Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kita mengittiba Nabi SAW. Kita mengikuti apa yang diperintahkan, mengikuti sunnah-sunnahnya, berjenggot, ya, tidak isbal, ya, melakukan banyak lagi sunnah-sunnah Nabi SAW. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.